Shalom, selamat bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo. Namun sebelum saya menyampaikan renungan harian HKBP Resort Sutoyo ini, saya mau memperkenalkan diri lebih dulu. Saya adalah pendeta Rich Juraltri Donald Simamora yang tanggal 26 Juni kemarin telah dilantik atau diojakhon menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Sutoyo. Terimalah renungan harian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Marilah menggunakan waktu sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Dalam bahasa Indonesia, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dalam bahasa Batak Toba, molo ama digorhamui bana, naso marnida rupa, laho manguhumi nasa jolma marguru tupa bahenanna, marhatahu mahamu marparange ditikki pai solatamuna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita memperoleh atau menyandang sebuah status baru, di mana status itu didambakan dan dirindukan oleh banyak orang lain, dan status itu membanggakan dan terhormat, maka tentu diharapkan pula dari kita untuk membarenginya dengan satu sikap dan perilaku yang harus sepadan dengan status baru itu, sehingga tidak ada yang mencibir atau merendahkannya karena status yang terhormat dan membanggakan itu tidak nampak berpadanan dengan status yang disandangnya. Demikian halnya Rasul Petrus memberi nasihat kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia saat itu, yang telah menyandang atau menerima status baru, yaitu sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan Yesus Kristus dan yang selalu diperbaharui Roh Kudus agar dapat senantiasa dapat menunjukkan hidupnya dalam hidup kekudusan dan selalu menerapkan kekudusan itu di dalam setiap perilaku, persekutuan, dan kehidupan sehari-hari mereka, yaitu hidup yang berkenaan dan seturut kehendak Tuhan sebagai ciri dan identitas yang menyandang sebagai anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimanakah hidup kudus itu supaya bisa terjaga? Dan bagaimanakah hidup yang berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan itu dapat dilaksanakan dan dipertahankan? Dalam awal nats ini dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Hal ini dapat mengingatkan bahwa dalam Alkitab atau firman Tuhan memberikan relasi yang luar biasa dalam hubungan antara Allah dan manusia, yaitu bagaikan hubungan Bapa dan anak. Tidak ada hubungan yang paling dekat dalam relasi di dunia ini selain relasi Bapa dengan anak. Suatu hubungan yang dekat, akrab, dan terbuka. Suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan kedekatan seperti itulah yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan atau Alkitab kepada kita. Yaitu, Allah mau menjadi manusia. Allah datang untuk menyelamatkan oleh karena Allah mengasihi anak-anaknya. Hubungan yang betul-betul penuh kasih dan keadilan. Bapa yang mengerti kapan dia harus menghajar dan kapan harus mengampuni anaknya. Bapa yang mengerti keadaan dan pergumulan hidup anak-anaknya.
Bapa yang demikian itulah Bapa yang betul-betul memberikan kasih dan keadilannya yang penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selain itu, nats ini juga mengingatkan bahwa dengan menyadari bahwa hidup kita di dunia adalah hidup menumpang atau tinggal sementara, di mana kehidupan kekal kita adalah kehidupan surgawi yang sudah kita masuki dan tinggal di sana walaupun kita masih mengembara di dunia ini. Maka selama menjalani kehidupan di dunia ini atau sebagai musafir yang berjalan menuju kekekalan, hendaklah hidup kita senantiasa takut akan Tuhan, yaitu hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga dengan penuh komitmen kita mengasihi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup ini. Takut akan Tuhan adalah dasar bagi kita untuk mengikuti jalannya, melayani Dia, dan terutama mengasihi Dia. Amin, kita berdoa. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau dengan kasih-Mu untuk memberikan kehidupan bagi kami, juga kepada keturunan dan anak kami. Tuntun kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.